Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten Belajar Bareng Yongki episode 1. Di sini kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah dan strukturnya. Selamat belajar. Jadi apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah itu adalah sebenarnya proses mencari pengetahuan baru dari sebuah permasalahan yang dilakukan melalui metode yang sistematis. Jadi di sini umpamanya adalah kita menemui sebuah masalah. Nah, dari permasalahan tersebut kita harus mengkaji secara analitis menggunakan metode, baik itu pendekatan kuantitatif maupun kualitatif melalui proses deduksi dan induksi dan menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang andal yang dapat digunakan sebagai temuan dalam penelitian. Apa saja sih struktur dari karya tulis ilmiah? Secara umum, karya tulis ilmiah di situ menyajikan yaitu abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Bagian pertama yang biasanya kita temukan ketika membaca sebuah artikel ilmiah atau menulis karya tulis ilmiah adalah abstrak yang disitu berisi judul, nama penulis, asal penulis, dan juga email dari penulis. Abstrak ditulis secara singkat dan jelas antara 150 hingga 400 kata. Abstrak biasanya berisi masalah penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil yang ditemukan, kesimpulan dan saran, serta kata kunci yang terdiri dari 3-5 kata. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Apa saja sih isi dari bagian pendahuluan? Secara umum, pendahuluan biasanya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Bagian selanjutnya adalah kajian pustaka, di mana di bagian ini kita akan mengelaborasi konsep, yaitu mengeksplorasi variabel secara mendalam dan mengaitkan dengan fenomena yang didukung oleh studi empiris. Jika pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, maka kita akan mengembangkan hipotesis untuk memprediksi hasil penelitian melalui kerangka konseptual penelitian. Metode penelitian adalah bagian terpenting dalam sebuah karya tulis ilmiah karena ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Jika alatnya salah, maka hasil yang dihasilkan tidak andal. Dalam metode penelitian biasanya berisi tentang jenis dan pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Bagian yang terakhir adalah hasil pembahasan dan kesimpulan. Pada bagian ini akan ada pemaparan hasil dari penelitian, akan ada elaborasi untuk menjawab tujuan penelitian melalui penjabaran dari hasil di bab pembahasan, ada penulisan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan apa itu karya tulis ilmiah dan bagaimana strukturnya? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita tuntaskan belajar karya ilmiah bersama Yongki. Belajar bareng Yongki, grow up together.